Jadi kesimpulannya adalah selagi TR pada laras itu masih berfungsi, TR pada laras yang lebih rapat dia lebih unggul pada hasil impact penetrasi. Analoginya seperti contoh halnya perbedaan RPM bor untuk menembus atau mengebor suatu benda. Oke, kira-kira bisa pahami, mohon disimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan badiler setanah air senusantara. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat dukungannya. Terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza, Allahumma amin. Di video kali ini saya mau membahas tentang salah satu karakter yang terdapat pada laras yang beralur, kurang lebih seperti itu mungkin, dan untuk apa nanti pengaruhnya. Karena kalau hanya karakter pada laras gitu aja kan, laras polos pun kan juga termasuk laras. Di pipa, definisi laras itu pipa tubing ya, pipa berlubang yang untuk menghantarkan peluru. Itu kalau terpasang pipa tubing terpasang di senapan kan, kalau untuk menghantarkan peluru namanya laras juga walaupun dia polos tanpa alur. Nah, jadi ini salah satu karakter yang terdapat pada laras yang beralur dan apa nanti pengaruhnya. Oke. Nah, ketika membahas beberapa karakter yang terdapat pada laras beralur itu kan ada misalkan ID laras, terus jumlah alur, terus mungkin ya model groove dalam, groove dangkal, len tebel, len tipis. Terus ini yang mau tak bahas itu di TR atau twist rate. TR atau twist rate lah, singkat we. TR atau twist rate yang terdapat pada laras. Waduh, benar tak mematikan sinyal dulu bro ini bro, nanti kalau ada telepon kejeda bentar bro. Oke, twist rate pada laras. Twist rate itu maksudnya putaran alur di dalam laras. Di mubeng bahasa Indonesia nih, mubengnya sepiro. Untuk mengetahui TR sendiri juga, kalau orang luar negeri sih hitungannya pasti rata-rata menggunakan perbandingan misalkan 1:26. Ya metode ini macam-macam lah. Kalau orang-orang kita kan ada yang pakai ini, ada yang pakai berapa putaran di sepanjang laras, nanti jatuhnya sama. Maksud contoh 1:26 itu maksudnya kan di 26 inci itu dia sudah dapat satu putaran di sepanjang 26 inci. Misalkan laras panjangnya berapa, 1 meter atau berapa, namun di panjang 26 inci dia sudah dapat satu putaran. Itu maksudnya kan seperti itu. Nah, 26 inci kan tinggal dikonversikan saja kalau ke senti sekitar berapa, 65-66 sentinan. Atau ada yang misalkan menggunakan metode berapa putaran di sepanjang laras, misalkan 1,5 putaran, 1 putaran, 2 putaran, dan lainnya. Misalkan disama-sama Pak di sepanjang laras 60 cm misalkan lah. Baik, kira-kira sudah bisa dipahami. Dan ada istilah TR renggang, ada istilah TR rapat. TR renggang, TR rapat. Maksudnya TR renggang itu dia putarannya sedikit. Jadi misalkan ini sama-sama panjang laras 60 cm, sama-sama 60 cm. Yang atas TR renggang, yang bawah TR rapat nih kategori ini.
otomatis kan putaran lebih banyak yang terdapat pada yang TR lebih rapat, jadi putarannya lebih banyak, maksudnya kurang lebih seperti itu bro. Namun demikian kan masalah kerapatan atau kerenggangan itu kan kembali ke penilaian masing-masing yo. Makanya saya sering bilang masalah laras itu kembali ke sesuai selera masing-masing. Jadi kadang misalkan ini menurut saya sudah kategori TR renggang sekali, mungkin buat rekan-rekan masih kurang renggang lagi atau gimana. Jadi apa yang menurut saya kadang pas, kadang menurut rekan-rekan belum pas, itu kan hanya sekedar pada penilaian saja. Oke, kira-kira bisa dipahami TR 1 banding sekian inci, TR renggang, TR rapat. Nah, jadi TR itu ibaratnya bro, jadi setelah peluru keluar dari laras itu dia RPM putaran. Misalkan satu antara putaran yang lebih rapat dan lebih renggang itu dimainkan dengan kecepatan yang sama dan peluru yang sama, atau ibaratnya dimainkan dengan power yang sama. Dia berputar peluru itu berbeda, berputarnya peluru tetap lebih banyak terdapat pada yang TR-nya lebih rapat, atau kalau bahasa saya TR-nya atau putarannya lebih banting lah. Ini tak contoh gambarkan, misalkan perbandingan TR saja. Misalkan diintip kedua laras, diintip dari depan gitu ya. Ini mohon maaf, ini gambarnya apa ada nih. Biar genep. 1 2. Nah, misalkan antara TR yang lebih renggang atau TR renggang, mana yang lebih renggang mana yang lebih rapat kan, misalkan membandingkan dua laras yang beda TR atau beda putaran, itu kan kalau diintip kan sekilasnya seperti ini bro, kalau diintip dari ujung. Kira-kira bisa dipahami lah, nanti jatuhnya nih ke RPM. Oke, tak lanjut ke sini. Ini sudah tak contoh, tak buatkan. Ini makanya di putaran saja, tidak usah perbandingan biar yang awam mudeng gitu aja bro. Ini saya tak kasih contoh 1 2 3 4 5 laras dengan panjang yang sama, ID ini sama, hanya ini yang satu polos, ini ya polos, yang 1 2 3 4 5 2 3 4 5 dia beralur, hanya beda TR, saja, bahasanya hanya beda TR saja. ID laras, jumlah alur, groove atau line sama, hanya beda TR saja putaran. Nah, ini yang mau tak bahas ke pengaruh TR pada laras, pengaruh TR laras terhadap impact, gitu aja judulnya biar nice. Nah, ini misalkan dimainkan kelima laras ini bro, kelima laras ini ditembakkan dengan power yang sama atau kecepatan yang sama dengan berat peluru yang sama, nanti kan joulnya sama jatuhnya. Namun nanti untuk hasil impactnya itu berbeda. Untuk contoh nih, mungkin untuk laju laras polos mungkin ya, ketika dia di depan laras mungkin masih lurus, namun setelah jarak semakin jauh, sekian meter, dia udah berputar atau balik jungkir tidak beraturan. Terus untuk yang 3/4 dia tetap ada putaran,
tapi putarannya kan, nah ini juga yang satu putaran, dia mungkin putarannya logika gambarannya seperti ini, mungkin lebih rapet. Yang satu putaran 1/4 putaran lebih rapat lagi, jadi dengan kecepatan yang sama namun lebih rapat lagi, dia berputarnya lebih banyak lagi lah, kurang lebih seperti itu bahasanya. Yang 1,5 putaran dia lebih rapat lagi. Gambarnya seperti ini aja, wel wes pokoknya sementing eno you know pulau mudeng jangan mudeng apa yang saya sampaikan lah. Dari kelima laras ini, jadi kelima contoh gambaran laras ini kurang lebihnya seperti itu. Untuk hasil impact penetrasi yang paling rendah itu yang ini bro, laras polos, karena dia tidak ada RPM dari keluar dari moncong laras itu sendiri, tidak ada lajunya, tidak ada. Nah untuk hasil penetrasi yang paling unggul ya yang ini bro, yang 1,5 putaran, andaikan sama-sama dimainkan dengan power yang sama atau joule yang sama, hasil impact penetrasi lebih unggul yang TR nya lebih rapat atau putarannya lebih banyak. Lawang kadang powernya lebih kecil saja malah lebih mampu menembus, itu karena pengaruh faktor TR. Ini contoh gambaran 5 laras panjang 60 cm, hanya beda yang 4 ini beda putaran saja, yang satu polos. Makanya di video sebelumnya kan saya pernah bilang, untuk masalah penetrasi daya tembus itu tidak bisa disamaratakan, tergantung jenis peluru dan laras yang dipakai. Itu dulu saya sudah membuktikan, ya sebenarnya tidak membuktikan menyimpulkan dari pengalaman lah, karena uklik yang tak ganti 3 laras. Nah setelah tak dilihat kok, oh itu dari itu saya bisa menyimpulkan, setelah kenal PCP ya sama ternyata. Jadi TR laras itu sangat pengaruh di hasil impact penetrasi. Cuman waktu dulu saya di uklik itu kan belum ada krono, belum paham apa kata FPS. Namun di uklik yang dulu pengalaman saya itu uklik laras bawaan sekitar berapa itu, 49 cm Pak Innova, terus tak ganti yang 70 cm, terus yang terakhir itu tak ganti yang 55 cm. Justru impact penetrasinya itu lebih unggul, paling unggul yang 55 cm. Padahal kalau dilihat dari jeda hit itu ya secara, kalau tak dirasa lebih cepat jeda hitnya yang ketika panjang laras tak ganti pas yang kedua yang 70 cm itu. Oke, itu sekedar cerita saja. Lanjut lagi, kamu kira-kira apa yang tadi saya sampaikan kira-kira bisa dipahami? Namun demikian bro, seperti di awal video yang saya bilang, selagi TR itu masih berfungsi, TR yang lebih rapat, maka hasil impact penetrasinya akan lebih unggul. Itu karena saya bilang seperti itu karena juga ada pengalaman, karena saya pernah sendiri membandingkan laras 1 putaran dan laras hampir 1,5 putaran lah, tak dibuat 1,5 aja, sebenarnya belum nyampe 1,5 tapi hampir 1,5. Namun ini yang tak coba itu, kalau panjangnya sama, yang beda itu TR, ID sama jumlah alur. Sebenarnya jumlah alur ya tidak begitu pengaruhi. Ini keduanya tak mainkan dengan spek yang sama, dengan peluru yang sama, peluru Samyang, tak buat nembak tutup drum jarak 35 meteran
35 lebih dikit lah, hampir 40-an. Justru yang 1,5 putaran itu dia tidak bisa menembus, cuman mencotot tok. Yang ini malah nembus, ini di Samyang 1350-an kalau tidak salah, 50 lebih berapa tak bulatkan ke 50 gitu wae. Namun yang ini malah yang 1,5 putaran dia tidak bisa, speknya sama namun tidak bisa nembus. Yang ini bisa nembus tutup drum. Itu tak perkirakan karena ini TL laras tersebut dia sudah tidak berfungsi. Karena apa? Jadi laras yang 1,5 putaran ini yang ini dia ID-nya itu sangat low grow atau tidak ada nyokot-nyokotnya, cuman kayak ngemek saja. Jadi ibaratnya sliding lah seperti itu. Alhasil TR-nya ketika digeber itu tidak berfungsi. Spek segini sudah kategori geberan loh. Kalau saya geberan loh, ini kan kelas Samyang di kelas 177. Kira-kira bisa dipahami. Jadi ya memang untuk yang 1,5 putaran dia digeber lagi lebih mudah lagi bro ibaratnya. Cuman itu kalahnya di penetrasi. Saya dulu pernah membandingkan nyoba ini. Saya nyoba saja, ini laras sliding bandel ya. Terus tak coba di lapangan, ternyata ya kita tidak bisa melihat dia sliding apa enggak, tapi kan dari impact. Karena yang sudah sepengalaman saya beda putaran saja, beda 1/4 putaran kalau kita memakai krono. Misalkan panjangnya sama tapi beda 1/4 putaran saja. Kalau kita pakai krono dengan detail dikasih uji plat, nanti ada perbedaan walaupun angkanya selisihnya sedikit. Kira-kira bisa dipahami. Jadi kesimpulan saya, pengaruh TR laras, jadi TR yang lebih rapat dia lebih unggul pada hasil impact penetrasi selagi TR tersebut masih berfungsi, kurang lebih seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, mungkin begitu saja. Namun kembali lagi masalah laras, putaran laras, jumlah alur, panjang laras, OD laras, kembali ke selera masing-masing. Ini hanya mengutarakan pemahaman berdasarkan pengalaman saya saja. Mohon dikoreksi, mohon ditambahkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.